Tapi kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat sekali ya hari ini ya. Bapak juga semangat. Iya, Pak, pasti. Pasti semangat. Baik, hari ini kita akan mempelajari, karena Bapak juga mengajar pendidikan Islam. Sebelum kita mengajar, ada baiknya Bapak perkenalan dulu. Perkenalkan, nama Bapak Saputra. Bapak mengajar buku pelajaran fikih, dan kita akan belajar mengenai fikih nantinya. Sebelum kita masuk pelajaran, ada baiknya untuk pagi hari ini kita berdoa agar ilmu pengetahuan kita, pelajaran yang disampaikan di Bapak bisa dapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk berdoa Al-Fatihah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak angkat dulu ya. Nakwardani, Shika Mahira, Devi Ambarwati, Wanda Sima, Muhammad Ikom Kobir, Present, sir. Best. Oke. Untia Latifah, Aldian Majid Kobat, Subi Elam, Dori Erliana. Iya. Masuk semua ya. Ada barang satu. Tolong ini kursinya itu dirapikan. Terus kalau ada sampah di samping bisa diambil. Berarti kita mulai pelajaran. Bisa sama Pak. Sudah? Baik, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai adab menggunakan media sosial. Waktu itu Bapak mengajar kelas kalian, kita sudah membahas itu bahwa adab menggunakan media sosial adalah adab-adab yang baik dalam menggunakan media sosial. Seperti media sekarang kan zamannya gadget, laptop, teknologi yang menyebar luas. Dengan adanya aplikasi untuk wadah untuk media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai ketentuan pernikahan dalam Islam. Saya mau nikah, Pak. Bapak bawa buku pelajarannya menggunakan file PDF dan seperti itu. Oh, iya. Ketentuan pernikahan. Apa jenis Pak? Nanti war. Kawin. Dalam Islam ya.
pertemuan antara dua. Nah, dia pasangan. Tipis deh. Ada lu ngerti? Nanti sambil dari bapak di pernikahan. Bapak minta semuanya kasih satu kata apa tentang pernikahan. Hubungan. Kata dari apa itu pernikahan? Yang buat nawar dia tahu tentang pernikahan itu apa? Pernikahan. Cara makan. Satu kata saja Pak. Bahagia. Lanjut. Sikat. Kata pernikahan itu apa yang digunakan kita yang sikat tahu? Kasih sayang. Lanjut. Devi. Ikatan. Lagi belakang. Acara makan-makan. Ibadah misalnya. Ibadah. Oke benar. Lanjut. Oke. Acara Ya benar juga. Mutia. Halo. Sip, bukan sip mantap. Bukan apa? Kan itu. Apa demikian? Oke. Majid. Membuat keturunan. Oh, kalau nak. Nah juga. Lanjut. Sufi Elam. Ibadah sama ya. Bapak. Lanjut. makan-makan. Kondangan. Makan-makan. Habis berserang. 6 orang. Oh, tepuk saya buat ini. Kali ini Bapak akan menggambar beberapa gambar mengenai pernikahan ini. Ini Bapak, nama mereka apa? Orang lagi bersenang. Ada lagi gambar Pak. nih pakai jilbab ya. Apa itu? Ini kursi. Kursi ya. Ini sofa. Ruang tamu ini. Nah ini kan ada sesosok laki-laki. Nama-nama Pak. Ini untuk gambar pertama ya. Ya. Oke lanjut kedua. Sudah mana? Apa ya Pak? Nah ini Penghulu. ada beberapa orang. Ini seperti penonton dan kalian mesti tahu apa ini. Dan ini ada orang yang menjabat seorang lelaki di atas meja. Dan ini ada sanak keluarganya. Apa itu? Perempuan. Lanjut gambar ketiga, kita sama gambar ya. Itu nomor Pak. Apa itu Pak? Kepala kembalinya hobi ya. Orang-orang sawah. Kamu bisa berpikir. Hukum Pak, hukum kulit. Kenapa? Aku dibeli, Pak. Jadi di kebun. Itu apa? Terakhir. Ke apa ya Pak? Banyaknya ya anak Pak. Keturunan. Banyaknya rezeki Pak. Maaf gambar Pak. Nepang ya. Anak ditemukan dewasa besar. Oh, tumbuhan. Naik 50 lagi. Ini juga. Ini ada bayi. Apa iya? Apa iya? Pak bayi kasih dia Pak. Hah? Itu siapa nenek? Tuaku. Itu nenek. Apa ya? Kepala air. Itu lagi kedua ya. Kepala
2, 3, dan 4. Ada 4 gambar. Nah, kali ini Bapak mau seluruh peserta didik mengomentari hasil yang Bapak gambar ini, ilustrasinya ini apa. Nanti yang benarnya Bapak kasih tahu. Oke. Bapak koreksi. Nah, dimulai Bang Dani, silakan untuk maju. Ayo. Oke. Teman-teman, hai. Baik, di sini saya tuliskan yang ada di gambar ini, perhatikan simak. Oke, di gambar pertama kemungkinan besar ini seorang lelaki mendatangi seorang perempuan atau disebut dilamar. Terus dilamar, keduanya Kamu komen satu. Tulis saya atau tulis. Nah, ini adalah tulis. cuma dia Kamu jelasin. sorry Bebas. benar pilih benar Nah, gue sama ikan masak benar masak atau Baik, gini aja Bapak tadi kan minta laki-laki, kita minta satu perwakilan perempuan saja ya untuk menikah waktu. Kori, Devi, Pak. Kori, silakan. Komentar apa menurut itu siapa ini? Ini loh, lamaran jadi ya. Laki-laki kenapa perempuan? Ayo. Akad kuliah. Ini sampai keluarga dari nenek atau Sudah. Terima kasih. Siapa Pak? Baik, ini sudah ada komentar dari peserta didik pertama, 2, 3, dan 4. Yang pertama ini ada komentator komen lamaran sama ya. Nah, berdasarkan benar ini benar. Bahasanya itu adalah taruh. Jadi ada lelaki dengan perempuan, keluarga perempuan, ayah dan ibunya dilamar. Dalam pandangan Islam disebut dengan taruh atau pengenalan. Lanjut untuk yang gambar kedua. Nikah masal akad. Yang benar ini adalah akad. Sudah banyak ya. Tapi ini adalah akad. Dimana ini penghulu dengan bininya
melakukan akad nikah dengan ini para saksinya, dan ini ayah dan ibunya walinya juga. Lanjut ke gambar ketiga. Yang benar ini ada ada perempuan dan laki-laki sudah melakukan akad, sudah melakukan pesta pernikahan, atau di sini kita bilang seperti kondangan, merayakan, kan? Dan ini adalah tamu undangannya. Ini anak-anak. Dan terakhir, semuanya sama, benar? Ada keluarga, sudah menjadi keluarga, ada anaknya, ada orang tuanya, ibu yang baik, sudah jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, itu seragaman gambarnya mengenai ilustrasi mengenai pernikahan tadi. Baik, kita jadi ini gambarnya, dan kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, pertama kita perlu mengetahui pengertian pernikahan. Yang kedua, kita perlu mengetahui dalilnya, dalil nakli mengenai pernikahan tadi. Ketiga, tujuan pernikahan. Apa tujuannya? Dan yang terakhir, hukumnya. Karena kita membahas fikih pernikahan. Keempat ini ada hak tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, buat sini tidak akan menyampaikan dulu mengenai tujuan ini. Bapak langsung ke permainan materi. Bapak sudah mempersiapkan media Bapak untuk peserta didik memainkannya. Bapak minta satu peserta didik untuk menjawab. Jika Lihat, Bapak. Lihat. Nah, Bapak silakan empat peserta didik maju ke depan berbaris. Ayo. Maju. Empat orang. Ya. Satu baris empat orang. Ini dua baris. Dua kelompok, Pak. Dua kelompok berarti. Dua kelompok. Kami pilih. Benar tuh. Berikan satu orang berikan secara acak pertanyaannya yang kecil, jawabannya besar. Ini pertanyaan bebas, pokok bebas. Satu baris pertanyaan, satu kelompok. Yang besar. Beda. Gimana tuh? Bebas kan? Bebas. Ini. Sudah semua, sudah dikasih. Satu orang satu kertas. Dua kertas ya, ada dua kertas di bawah. Oke, Pak. Oke, sudah? Sudah. Baik. Tujuan. Bapak kasih waktu hanya 3 menit saja untuk mencocokkan jawaban atau materi yang mana yang sesuai dengan pembahasannya.
Bapak mulai dari sekarang ya. Pakai pin. Kami tujuan. Nih itu. Ayo. Udah nih. Korban. Untuk barisan dari Subi dulu. Coba apa itu? Tanya. Pernikahan. Nah, coba baca. Tujuan kan? Tujuan pernikahan. Nah, apa jawabannya? Mana pasangannya? Nah, coba baca. Seseorang harus memiliki tujuan yang baik ketika akan melakukan pernikahan, karena tujuan inilah yang akan mempengaruhi kehidupan setelah menikah. Tujuan menikah yang baik ialah sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup serta sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Menikah merupakan salah satu mengaruhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 4. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. 5. Untuk memperoleh keturunan yang sah melalui pernikahan. Pasangan suami istri akan mendapatkan keturunan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan dari negara. Jadi, itu mengenai tujuan ya. Ini satu tujuan kita sudah terpenuhi dan Bapak rasa sudah memahami ya tadi. Lanjut, apa lagi? Pada Hukum pernikahan. hukum pernikahan jawabannya. Hukum asal melaksanakan pernikahan adalah mubah atau boleh. Hukum ini dapat berubah disebabkan pada keadaan tertentu. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu sunnah. Hukum ini ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan diri dari godaan yang menjerumuskan kepada zina. Kedua, wajib. Hukum ini ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga, mubah. Seorang dihukumi mubah atau dibolehkan untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan atau menghalangi terlaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seorang tersebut. Yang keempat, makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Yang kelima, haram. Seorang yang melakukan pernikahan yang punya niat yang buruk serta apabila seorang tidak memiliki biaya untuk nikah dan dipastikan tidak mampu memberikan nafkah hak istri dan keluarganya. Oke. Nah, jawabannya. Jadi hukum pernikahan tadi sudah selesai. Lanjut. Dalil nakli tentang pernikahan. Nah, dalilnya mana? Baik. Di sini artinya dalam Quran surah Al-Rum ayat di Dengarkan ya. Simak jawabannya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dan hanya berdasarkan hadis dari Bukhari artinya dari Abdurrahman bin Yazid yang berkata bersama Al-Qamah dan asal menurut Abdullah berkata pada Muhammad SAW sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa maka Rasulullah SAW berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah maka nikahlah karena nikah itu dapat menurunkan mata dari keinginan dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu dapat menjadi pelemahan syahwat. Benar semuanya. Terakhir. Mengenai pengertian. Pengertian pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang ditentukan menurut aturan hukum syariat Islam.
yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing. Sudah, semuanya sudah benar. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada hukuman. Oke, silakan. Oke, kembalikan. Benar, kita pintar. Baik, tadi sudah dijelaskan saling berhadapan tadi mengenai tujuan kita tadi, apa dari pengertian pernikahan, serta dari nanti pernikahan, tujuan pernikahan dan hukum pernikahan. Bapak ulangi seperti pengertian pernikahan tadi bahwa adanya secara singkat bahwa adanya ikatan yang sah. Ya. Pernikahan itu adalah ikatan yang sah diakui oleh agama dan juga negara tentunya. Tapi ada pernikahan yang namanya itu pernikahan siri atau diakui oleh agama tapi tidak diakui oleh negara. Tapi lebih baiknya keduanya diresmikan oleh negara serta diresmikan oleh agama. Yang kedua mengenai dari nakli tadi ada dua patokan. Dalil pertama itu mengenai Quran dan juga terdapat di hadis riwayat tadi. Di antara tadi terletak pada Al-Rum surah ke-30 ayat 3 ayat 21 serta tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan lanjut ke tujuan pernikahan tadi banyak beberapa indikator. Bapak baca ada 5 tadi indikatornya. Tentu semua kelima tujuan itu tujuan yang baik untuk pernikahan. Dan yang keempat mengenai hukum pernikahan tadi seharusnya dalam garis besar adalah boleh atau mubah. Pernikahan itu boleh, hukumnya mubah. Tapi ada beberapa indikator kelima tadi yang mengakibatkan mubah ini hilang. Ada hukum dari sunnah, ada hukum dari wajib, maka mubah, makruh serta haram dan beberapa alasannya. Ada beberapa alasan mengapa itu sunnah, mengapa itu wajib, mubah, makruh dan haram tadi. Ya, jadi anak sekalian sudah memahami sampai ini sampai ini sudah. Itu saya cukup ya untuk pelajaran hari ini dan mudah-mudahan sudah mengerti semuanya mengenai ketentuan pernikahan dalam Islam. Kalau saya cukup. Terima kasih untuk semuanya. Tidak harus untuk semuanya. Baik, Bapak tutup ya. Siapa? Oke, Bapak mohon maaf ketika ada salah kata atau perbuatan tidak mengenakan pada saat ini. Pada Allah Bapak mohon ampun. Sebelum kita menutupnya, kita menutup pelajaran ini adalah untuk kita berdoa bersama-sama ya. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, buat itu dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Kamu ya? Majid. Oman. Kal. Ah.